Wait. Lagi Elisha, ada nggak? Elisha? Desril? Ada Kak. Sama Dayana. Oke. Lanjut ya, tugas 7. Minta seperti biasanya, minta dari teman-teman yang menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Tuh ada yang mau? Widani, boleh. Tugas 7 ya, soal 11 itu harga jual per unitnya ada 14, terus ada komponen biaya variabel per unit, itu ada bahan baku langsung 3,90, tenaga kerja langsung 1,00, overhead tetap dan tetap penjualan administrasi 47.280. Yang pertama ditanya itu biaya variabel per unit. Itu aku langsung dijumlahi dengan tenaga kerja langsung variabel dan beban variabel penjualan. Jadi 3,90 ditambah 1,40 ditambah 2,10 ditambah 1,00 hasilnya 8,40 untuk biaya variabel per unitnya, Kak. Oke, benar ya. Jadi di kasus ini, di kasus ini kita diminta untuk membuat BEP. Jadi 1 sampai 5-nya adalah tahapan untuk mencari BEP. Nomor 1 untuk mencari biaya variabel per unit. Caranya tinggal dijumlahin semua untuk semua biaya variabelnya, mulai dari direct material sampai ke variable selling expenses. Hasilnya 8,4. Oke, nomor 2 berarti si Kak izin. Nomor 2 itu kan yang ditanya margin kontribusi. Rumusnya itu harga dikurang biaya variabel per unit dengan nilai $14 dikurang $8,40 yang hasilnya 5,60. Margin kontribusi itu caranya harga jual dibagi sama biaya dikurangi sama biaya variabel. Ini sama kayak ketika kita mempelajari itu ada margin kontribusi yang absorption sama variabel. Ada harga jual dikurangi sama variabel, jadinya margin kontribusi. Yang nomor 3 tadi Alpinta. 3 itu yang ditanya rasio margin kontribusi dengan rumus dibagi dengan harga penjualan, yaitu $5,60 bagi $14 yang hasilnya $0,40 atau 40%. Benar. Jadi di situ ada rasio margin kontribusi. Di situ margin kontribusi dibagi sama harga jual. Jadi rasio margin kontribusinya itu 40% dari harga jual. Jadi kalau kalian bisa lihat di sini margin kontribusinya 5,4, harga jualnya 14. Nah, margin kontribusi itu dia 40%-nya harga jual. Itu cara bacanya. Untuk yang nomor 4 tadi Rasio biaya variabel ya. Itu menjawab Kak, rasio biaya variabel sama dengan biaya variabel per unit dibagi harga jual sama dengan $8,40 dibagi $14 sama dengan $0,6 atau 60%, Kak. benar. Rasio biaya variabel sama, jadi 60% itu 60% biaya variabel dan harga jual. Itu yang nomor 5 Belia. Menghitung total biaya tetapnya. Rumusnya itu overhead tetap
ditambah sama beban tetap penjualan. Hasilnya $44.000 ditambah $47.280, hasilnya $91.280. Jadi kalau misalnya pencarian biaya tetap ya tinggal ditambah untuk yang overhead tetap sama selling and administrative-nya yang tetap. Kemudian untuk BP untuk ini Berta. Ya, tetap ya, Pak. Biaya tetap yang bagian Yang 6. yang kalau di kertas Berta ini titik impas atau yang letter jaya Titik untuk mencari titik impas itu rumusnya yaitu tata jaya tetap bagi margin kontribusi per unit. Biaya tetapnya itu ada $91,280 terus dibagi sama margin kontribusinya yaitu 5,60. Hasilnya yaitu 16,300. ya, jadi breaking point atau BEP ini penjelasannya breaking point ya. BEP atau break-even point itu sama dengan titik impas. Titik impas itu berarti kita dalam perusahaan itu dia rugi dan juga untung atau laba operasionalnya dia 0. Kita lanjut ya ke kasus yang kedua di sini juga mengenai company. Satu mereka mereka mau jawab? Oke. Izin menjawab Kak. Yang nomor 1, biaya variabel per unit. Biaya variabel per unit sama dengan bahan baku langsung ditambah tenaga kerja langsung ditambah overhead variabel ditambah penjualan variabel. Biaya variabel per unit sama dengan $190 ditambah $2.85 ditambah $125 ditambah 200. Biaya variabel per unit sama dengan 800. Hitunglah margin kontribusi per unit. Margin kontribusi per unit sama dengan harga jual per unit dikurang biaya variabel per unit. Margin kontribusi per unit sama dengan $12 dikurang $800. Margin kontribusi per unit sama dengan 400. Oke, jadi margin kontribusi itu caranya sama kayak kita ngitung di nomor di kasus 1 ya, di kasus Adam Company itu. Untuk mencari margin kontribusi itu harga jual ini sama variabel. Harga jualnya diketahui $12. Kemudian untuk variabelnya kita jumlahkan semua mulai dari direct material sampai ke variable selling expenses. Ketemu $8 dan margin kontribusinya itu $4 gitu ya. Oke, kemudian untuk yang nomor 2 boleh Diki. Menjawab ya Kak. Nomor 2 itu yang ditanya break even unit.
Nah, rumusnya itu total fixed cost dibagi contribution margin per unit. Jadi $81.900 dibagi 4 sama dengan $20.475 per unit. Oke, jadi yang nomor 2 itu kita setelah kita mengetahui margin kontribusinya itu untuk BP-nya. Yang pertama kita udah kasih tahu ada total biaya tetapnya dari fixed overhead ditambah sama fixed salary and administrative dan dibagi sama margin kontribusinya. Ketemu untuk BP unitnya itu 20.475. Untuk yang nomor 3 untuk nyari net to earn operating income itu $9 itu equity earnings sama dengan rumus cost ditambah target income dibagi 81. Jadi ini selain kita mencari BP yaitu di dalam operasi yang ₹0 itu kita juga bisa digunakan untuk mencari laba gitu kan. Jadi kan kita disuruhnya labanya 9.000 targetnya dengan rumus ini nih target laba operasi unit terjual sama dengan biaya kita target laba operasi dibagi sama margin kontribusi per unit. Sebenarnya itu sama aja kayak yang kita nyari yang tadi ya. Kayak yang di awal, yang ini kan juga ya tetap dibagi sama margin kontribusi. Tapi kalau ini bedanya ditambahin sama laba yang diinginkan. Jadi biaya tetap ditambah sama yang laba yang diinginkan dibagi sama margin kontribusinya gitu. Hasilnya 22.725. Nah, jadi kalau misal kita mau laba 9.000, itu kita harus memproduksi 22.725 unit gitu. Kemudian nomor 4. Ada yang mau? Bismillah. Saya mau menjawab. Oke, Kak, yang nomor 4 itu yang ditanya laporan rugi preparation of income statement for target operating income of $9.000. Selanjutnya 22.725 unit dikali 12.000 jadi hasilnya 272.700. Terus less variable cost 22.725 unit dikali $8.000 sama dengan $81.800. Contribution margin $90.900. Terus less fixed cost, fixed overhead-nya $44.000. Terus fixed selling and administrative expense-nya itu $37.900. Total fixed cost-nya itu $81.900. Jadi operating income-nya $9.000, Kak. Benar. Di situ ada laba rugi itu buat ngecek apakah kalau misalnya memproduksi 22.725 unit ini akan menghasilkan laba $9.000 gitu kan. Kemudian dihitung dari penjualannya tadi kan unit diproduksi 22.000 sekian itu dikali dengan harga produknya yaitu $12. Kemudian untuk ini juga dikali dengan masing-masing biaya variabel. Untuk biayanya ini biaya per unitnya kemudian dikali sama unit produksi
kemudian dikurangi margin kontribusinya $90.900, kemudian tetapnya tinggal pakai yang ada di soal 44 sama $37.900. Kemudian ternyata benar kalau misal unit produksinya itu 20.000 sekian itu laba operasionalnya dapat 9.000 gitu. Itu kalau misal kita mau ngecek benar kalau misal laba 9.000 itu unit produksi 20.000 sekian itu. Oke, untuk yang kasus ketiga itu mengenai sales mix, yaitu ada produk produknya yang diproduksi cuma satu, ada 3 produk di sini. Bagaimana cara membebankan gitu-nya? Ada yang mau? Satu. Yang mau jawab? Yang udah jawab juga nggak apa-apa guys, kalau mau jawab lagi. Ini aku satu lagi. Ya boleh Huda nih. Bisa ngebantu proses kalian ya. Partisipasi itu 50% guys. Ini outputnya. Menjawab pertanyaan nomor 1, berapakah bauran penjualan video, set peralatan, dan alas yoga? Penjualan campuran itu perbandingannya 0,2 banding 0,1 dibanding 0,4. Artinya 2 kali lebih banyak video akan dijual sebagai set peralatan dan 4 kali lebih banyak tikar yoga akan dijual sebagai set peralatan. Nah, untuk hitungannya, video harganya 12, biaya variabelnya 4, CM-nya 8, penjualan mix-nya 2. Total CM-nya jadinya CM dikali penjualan mix, yaitu 8 dikali 2 itu $16. Untuk peralatan itu harganya 15, biaya variabelnya 6, CM-nya 9, penjualan mix-nya 1. Jadi CM-nya CM dikali penjualan mix, yaitu 1 kali 1 hasilnya 9. Tikar yoga harganya 18, biaya variabelnya 13, CM-nya 5, penjualan mix-nya 4. Jadi total CM 5 dikali 4, 20. Jadi total semua CM-nya ada 45. Itu jawabannya 0,2 dibanding 0,1 dibanding 0,4, Kak. Nah, jadi itu kita mencari, karena kan ada 3 produk ya. Jadi untuk BP-nya itu masing-masing produk menggunakan proporsi. Proporsinya itu ada ini 2, 1, dan 4 ini namanya bisa bauran penjualan atau sales mix, itu sama aja. Atau kita bilang perbandingannya atau proporsi. Jadi ini tuh caranya untuk yang paling kecil yaitu yang 5.000 ini kita jadikan 1. Kemudian untuk yang 10.000 ini 10.000 dibagi 5.000 jadinya 2, dan kalau misalnya alas yoga itu 20.000 dibagi 5 itu 4 gitu. Jadi perbandingannya itu 2 banding 1 banding 4 gitu. Dan juga tadi udah benar untuk total marginnya menghitung harga, biaya variabel, margin kontribusi, kemudian dikali sama sales mix atau bauran penjualannya, dan diketahui untuk masing-masing produknya total marginnya adalah 9 sama 20, dan untuk total semua margin dari semua produk itu adalah 45. Aku lanjutin ya ke sini, itu untuk kita mencari BP atau titik impas per paket. Jadi kalau misal kita multiply produk, itu ada yang namanya titik impas per paket, di mana satu paket itu terdiri dari 3 produk dengan kombinasi atau proporsi yang sudah ada, yaitu di bauran penjualan. Jadi di satu paket itu tuh ada 2 video, 1 set peralatan, dan 4 alas yoga. Nah, untuk mencapai BEP, perusahaan itu membutuhkan 2.630 paket. Nah, ini baru dia mencapai BEP, tidak rugi dan tidak untung. Nah, itu juga bisa dijabarkan lagi dengan per
produknya. Kalau misal video itu dia butuh 5.260 unit. Dapat dari mana? Itu ini yang titik impas per paket dikali dengan baurannya atau dengan sales mix-nya. Untuk yang peralatan itu dia 2.000 dan kalau misalnya alas yoga itu kan. Ini kalau misalnya kita hitung lagi baurannya itu akan tetap sama 2, 1, dan 4. Ini 2, peralatan itu 1, dan kalau misalnya alas yoga itu tetap ya gitu. Untuk nomor 3, ada yang mau menjawab? Maaf ya, tadi kebaca yang nomor 2. Aman. Nomor 3, kami. Ya Kak, terima kasih izin menjawab yang nomor 3 ya Kak. Jadi nomor 3 itu kan untuk salesnya dia di 555.000, terus dia dikurangin sama variabel cost-nya 330.000, itu contribution marginnya jadi 225.000. Jadi 106.650 contribution ratio marginnya. Jadi margin kontribusi 225.000 dibagi sama nya 555.000, itu hasilnya jadi 0,454 atau 40,54%. Lalu untuk break even revenue-nya itu di 118.350 dibagi sama contribution margin yang tadi 0,4054, jadi 291.934. Benar ya. Jadi di sini kita disuruh untuk mencari laba rugi. Untuk yang pertama itu tinggal kita kali-kali aja dan jualan, berarti ya harga dikali sama unit terjual. Harganya itu di sini selalu udah dikasih tahu harga setiap produknya itu ditambahin semua sampai terjual. Jadi kayak harga video dikali sama unit terjual ditambah harga dikali sama unit terjual dan harga alas yoga dikali sama unit terjual, itu ditambahin semua. Kemudian kalau misalnya biaya variabel di sini juga udah ada informasinya, biaya variabel per unit untuk masing-masing produk dikali dengan unit yang terjual. Dikurangin jadinya margin kontribusi, kemudian dikurangi juga dengan biaya tetap, biasanya udah sudah ada di yaitu 118 sekian, dan akhirnya untuk laba operasionalnya itu 106.650 dolar. Kemudian di sini kita disuruh untuk mencari BEP revenue atau BEP dalam rupiah. Caranya kita harus cari dulu rasio margin kontribusinya secara keseluruhan, itu yaitu margin kontribusi yang kita dapat dari laporan laba rugi dibagi sama penjualan. Jadi untuk rasio margin kontribusinya itu adalah 40%. Berarti ini margin kontribusi itu dia 40%-nya dari penjualan. Kemudian baru kita hitung untuk BEP atau titik impas revenue-nya, itu biar tetap dibagi sama tadi kita hitung rasio margin kontribusi, hasilnya itu 291,90 dolar gitu ya. Yang mau ditanyain dari kasus ini? Kalau udah aman, lihat. Kalau misalnya CM rasionya tuh cuma pakai 0,405, empatnya di belakangnya, boleh nggak Kak? Oh, oke, makasih. Kan berarti ya? Iya. Nggak apa-apa. Oke, ada yang mau tanya lagi? Udah, kita lanjut ke kasus berikutnya. Di sini ada dua company, yaitu Darius dan Kak Sanses. Kita disuruh untuk mencari degree of operating leverage. Ada yang mau, Nafa? Ya Kak, izin jawab. Untuk yang nomor 1 itu, untuk company Darius itu tinggal margin kontribusi operasi $100.000 bagi $50.
2. Terus untuk company success-nya itu $300.000 dibagi $50 sama dengan 6. Oke, benar. Jadi ini ada yang namanya degree of operating leverage. Nah, atau tingkat kemungkinan operasi. DOL atau degree of operating leverage itu mencerminkan seberapa besar peningkatan laba operasi yang dihasilkan ketika terjadi peningkatan penjualan dengan asumsi biaya variabel per unit dan juga biaya tetap relatif konstan. Jadi DOL itu intinya kayak seberapa sensitif laba operasi terhadap penjualan. Ini kan bisa kita lihat kalau misal operating income-nya dia sama-sama 50.000. Tapi misal dari dua company ini dia mengalami kenaikan penjualan, kalau misal dolnya dia berbeda, itu juga akan berbeda untuk laba operasinya. Oke, nomor 1 untuk cara menghitungnya, tadi udah ada di PPT kalau misal dol itu margin kontribusi dibagi sama laba operasi. Ya, kalau misal Rios itu 2, kalau misal Sarsos itu dia 6. Jadi si Sarsos ini dia dolnya lebih gede, sehingga dia lebih sensitif terhadap kenaikan penjualan gitu. Nomor 2, mencari BEP dalam rupiah. Izin jawab ya Kak, untuk yang nomor 2 itu BSL-nya dari Darius itu jadi $50.000 dibagi 0,2 sama dengan $200.000. Sedangkan kalau untuk Celsius itu BSL-nya itu $250.000 dibagi 0,6 sama dengan 416,667. Tapi Kak, aku di yang variabel rasionya Itunya aku itu malah pakai yang ini Kak, yang dari DOL itu. itu beda ya. Jadi variabel rasio sama DOL itu beda. Kalau DOL itu kan buat sensitivitas. Kalau misal variabel rasio itu buat dia ngitung si BEP ini. Ngitung BEP dalam rupiah atau BEP revenue, dia itu menggunakan variabel rasio. Jadi yang benar kalau misal variabel rasio itu ya variabel, biaya variabel dibagi sama penjualan. Kalau misal pakai DOL, ini tuh kayak cuman sensitivitasnya aja. Gitu. Makasih ya Kak. Oke, Oke, jadi kalau misal yang nomor 2 ini kita disuruh untuk mencari titik impas yang revenue. Jadi titik impas BEP itu ada 2 guys. Ada yang melalui unit atau revenue atau penjualan. Gitu. Kalau misal pakai yang unit itu yang tadi ini biar tetap dibagi sama margin kontribusi. Tapi kalau misal pakai revenue itu dia biar tetap biar variabel biar tetap dibagi sama rasionya, bukan sama margin kontribusi, tapi sama rasio atau biar tetap itu biar kontribusi margin rasio itu bisa juga satu dikurangi variabel rasio itu kayak kembalikannya gitu. Yang pertama kita disuruh untuk mencari variabel rasio. Variabel rasio ini adalah biar tetap dibagi sama biar variabel dibagi sama. Jadi untuk udah ada di sini ya. Ini untuk biaya variabel dan untuk penjualannya ini.
ketemu 0,8 dan juga 0,4, baru untuk yang BEP ini baru kita masukin dibagi sama biaya tetapnya. Nah, ini bisa kita lihat ya, kalau misal BEP dari Versus itu dia lebih tinggi karena dia biaya tetapnya dia lebih tinggi. Nah, kalau kalian bisa lihat di sini, kalau misal biaya tetap dari itu kan 50.000, itu besar banget, 250.000, sehingga biaya yang harus ditutup untuk menutup biaya yang harus ditutup itu lebih banyak gitu daripada si dashnya. Jadi penjualannya harus lebih banyak karena biaya itu lebih banyak. Di sini ada penjelasannya. BEP Versus lebih tinggi karena meskipun persentase variabel ekses itu lebih rendah, tapi ia memiliki biaya tetap yang jauh lebih tinggi, sehingga Versus itu harus melakukan penjualan lebih banyak untuk dapat menutup biaya tetap perusahaan dan mencapai BEP. Gitu. Kalau ada yang Nomor penjualan naik 50%, berapa kenaikan laba persentase tersebut? Persentase tersebut merupakan laba DOL dikali persentase perubahan penjualan. Darius dari 2 kali 50% sama dengan 100% peningkatan laba. Kerkes 6 kali 50% sama dengan 300% peningkatan laba. Laba Darius naik 100%. Naik 300%, Kak. Itu juga bisa pakai cara gitu. Jadi langsung dari labanya. Jadi 50% tinggal dikali sama, karena kan jadi kita udah hitung DOL ya, hitung di operating leverage, jadi langsung kita masukin dikali sama DOL-nya. Walaupun memang di sini labanya dia sama, kalau misalnya dua-duanya peningkatan penjualan juga sama 50%, labanya dia beda. Satunya 100.000, yang satunya salesnya itu 200.000. Kenapa? Karena dia DOL-nya berbeda, sensitivitasnya dia berbeda. Itu bisa mempengaruhi. Nah, ini dari penjelasannya. Setelah mencapai BEP, laba yang diperoleh perusahaan tidak lagi dipengaruhi oleh biaya tetap, melainkan dipengaruhi oleh biaya variabel. Persentase peningkatan laba Versus lebih besar daripada Darius. Jadi karena persentase biaya variabel Versus lebih rendah daripada persentase biaya variabel. Kalau kita lihat di sini, biaya variabelnya punya Darius itu dia lebih gede. Jadi kalau misalnya dia ada peningkatan penjualan, variabelnya kan juga jadi meningkat atau biayanya jadi juga meningkat. Nah, itu keuntungannya digunakan untuk menutupi variable cost. Tapi kalau misalnya Versus, dia itu variabelnya dikit, lebih dikit, sehingga keuntungannya lebih banyak langsung masuk ke laba operasi gitu. Makanya kalau misal ditambah penjualannya dia meningkat sampai 300%. Kalau misalnya Darius dia cuma 100% gitu ya. Ada yang mau ditanyain? Oke, kalau udah aman, aku lanjut ke kasus berikutnya. Oke. Untuk yang berikutnya itu adalah Candyland. Di sini kita menghitung yang namanya margin of safety. Nomor 1 ada yang mau jawab? Barkis, boleh? Menjawab ya Kak. Nomor 1 soalnya itu menghitung margin kontribusi per unit dan rasio margin. Pertama yaitu mencari total biaya variabel dengan penghitungan 0,70 ditambah 0,35 ditambah 1,85 ditambah 0,34 ditambah 0,76 ditambah 0,20 yang hasilnya 4,20 dolar. Dan harga jualnya yaitu 5,60 dolar. Selanjutnya yaitu menghitung kontribusi margin per unit dengan rumus harga jual kurang biaya variabel. Dengan perhitungan 5,60 dolar dikurang 4,20
$4,20 yang hasilnya $1,40. Selanjutnya yaitu menghitung rasio margin kontribusi dengan margin kontribusi dibagi harga jual, yaitu $1,40 dibagi $5,60 yang hasilnya $0,25 atau 25%. Terima kasih, Kak. Lanjut ya, Dwi dulu lagi. Oh ya, Kak. Nomor event dalam unit dan sales. Pertama itu dicari total biaya tetapnya dulu, jadi $32.300 ditambah $12.500, hasilnya sama dengan $44.800. Untuk break even dalam unitnya itu $44.800 dibagi $1,40 yang hasilnya 32.000 unit. Untuk break even salesnya itu 32.000 dikali $5,60, hasilnya $179.200. Intan dulu baru. Halo Intan. Yang C itu kan dihitunglah laba operasi tahun lalu. Operating income sama dengan kontribusi margin per unit dikali unit terjual dikurang biaya tetap sama dengan 35.000 dikali 1,40 dikurang 44,800 sama dengan $4,200. Oke. Berarti nomor 4 lagi. Nomor 4 itu mencari margin keamanan. Yang pertama yaitu menghitung margin keamanan di unit dengan penghitungan $5.000 dikurang $32.000 yang hasilnya $3.000. Margin keamanan dalam penjualannya yaitu $3.000 dikali $5,60 yang hasilnya $16.800. Nomor 5 tadi Nomor 5 itu biaya variabel tetapnya itu $420, terus harganya itu harga buruh sama dengan $620. Nah, kontribusi marginnya itu sama dengan $620 dikurang $420 sama dengan $2. Terus break even barunya itu 44.800 dibagi $2 sama dengan $22.400 per boxnya, Kak. Terus lanjut ke penjualan di perkiraannya itu 31.500 box. Nah, untuk income barunya itu 31.500 dikali $2 dikurang 44.800 sama dengan 63.000. Terus 1.000 dikurang 800 menjadi 18. Aku dengarkan tadi guys. Aku dari ini ya, dari awal dari game ini
kontribusi dan juga rasionya. Untuk yang margin kontribusi caranya ya tinggal harga jual dikurangi sama biaya variabel, itu hasilnya margin kontribusi 1,4. Kemudian rasionya margin kontribusinya ini dibagi sama harga jual, hasilnya yaitu 25%. Kemudian kita mencari BEP untuk unit dan juga BEP dalam rupiah atau BEP sales atau BEP revenue itu sama. Yang pertama itu dari BEP unit biar tetap dibagi sama kontribusi margin per unitnya, ini 32.000. Dan ini nih ada cara untuk BEP dalam rupiah kalau misal unit BEP-nya dia udah diketahui. Nah ini kan kita BEP dalam unit kan udah diketahui 32.000. Tinggal dikali aja sama harga jual, dia jadinya adalah BEP revenue gitu. Kemudian kita disuruh untuk mencari laba operasi tahun lalu. Itu sama penjualan dikurangi dengan variabel, hasilnya margin kontribusi $49.000, kemudian dikurangi lagi dengan beban tetap 800. Lalu kita of safety margin aman ya namanya, penjualan aktual dikurangi sama penjualan pada titik impas. Itu kita menghitung seberapa banyak penjualan itu boleh turun biar sebenarnya itu dia mencapai ke BEP. Jadi ada dua tingkatan, untuk yang tingkat yang di bawah itu adalah BEP dan kalau di atas itu dia penjualan saat ini. Jadi ya penjualan saat ini atau penjualan aktual itu dikurangi sama penjualan pada titik impas. Itu jadi maksudnya atau margin of safety-nya dia 16.800. Kemudian baru di nomor 5 itu ternyata diasumsikan untuk kemudian untuk yang terakhir kasus company ini juga menggunakan program ya. Nomor 1 lagi ini 11.2 ya Kak? 11.22. Karena itu ada jumlah unit ya. Terus yang pertama itu hitung kontribusi margin per unit. Ini ada data skornya itu 300.000 dibagi 10 sama dengan 10.000 per unit. Terus ada surplusnya 2.500.000 dibagi 50 itu sama dengan 50.000 per unit. Terus ada CM per unit squaresnya ada 200.000 dibagi 10.000 itu sama dengan $20. Terus ada CM per unit atau surplusnya itu 2 juta bagi 50.000 sama dengan $40. Jadi terus sales mix-nya ada 1 dan untuk surplusnya sales mix-nya ada 5. Nah, jadi total margin kontribusinya ada $20. Terus ada $200, jadi ditambah sama dengan total paket jadi $220. Lanjut BEP paket sama BEP per produk. Oke. Sih ada BEP paket dikali sales mix, jadi 7.400 unit. Terus ada BEP surplusnya itu BEP paket dikali sales mix-nya sama dengan 37.000 per unit.
Terus yang nomor 2-nya? Dari teman-teman lain ada Belia. Jika izin jawab ya Kak, untuk nomor 2 itu menghitung rasio kontribusi marginal. Jadi 2.200 dibagi sama 2.800 hasilnya itu 0,7857. Kemudian ada 0,1 pendapatan itu dengan 0,7857 pendapatan dikurang sama 1.628. Terus kemudian juga ada 0,857 pendapatan itu sama dengan 1.628.000. Kemudian ada pendapatannya itu di 2.304 berarti 2.374.216 dolar. Itu Kak. Oke, nomor 3 lanjut. Ada yang mau? Tinggal 3 dan 4. 2 orang. Ada yang mau? Oke, Widani sama Hamdi. Nomor 3 Widani, yang nomor 4 Hamdi. Oke, izin menjawab untuk nomor 3. Pertama, penambahan bauran penjualan menjadi 3 butir sangkar banding 5 lingkaran. Nah, data per unit banding CM bujur itu 20 dolar, terus M lingkaran itu 40 dolar, total beban tetap itu 1.428.000. Yang rata-ratanya mix 3 banding 5. Jadi pas itu 628.000 di 260 itu hasilnya 6.262 kelompok mix. Nah, untuk bujurnya cara menghitungnya 6.202 dikali 3 itu hasilnya 18.785 unit. Untuk lingkaran itu 6.262 kali 5 hasilnya 31.308 unit. Yang B, laba 10% dari penjualan, labanya 280, kontribusinya itu jadi 28 tambah 280.000, hasilnya 1.908.000. Terus 1.908.000 dibagi 260 itu ada 7.338 kelompok mix. Nah, untuk bujurnya jadi 7.338 dikali 3 itu hasilnya 22.016 unit. Terus lingkaran itu 7.038 dikali 5 hasilnya 36.693 unit. Buat ini rasio sampai revenue. Benar Kak. Rasio margin kontribusi itu cara mencarinya margin kontribusi dibagi penjualan itu 0,7647. Laba operasinya sama dengan margin kontribusi dikurang beban tetap 0,1 revenue sama dengan 0,77647 revenue dikurang 1.628. Jadi 1.628.000 sama dengan 0,6647 revenue. Jadi revenue-nya 1.628 dibagi 2.449.204. Ya, benar. Oke. Lanjut ke nomor 4 Hamdi. Kak, izin jawab. 4 itu yang pertama ada increase in same for squares-nya itu 15.000 dikali 20 itu ada hasilnya 300.000 dolar. Habis ada decrease in same circles itu ada 5.000 dikali 40 dolar hasilnya 200.000, habis itu dikurang
hasilnya 100.000 itu increase in total contribution marginnya, lalu dikurangin lagi sama additional fixed expense itu 45.000, jadi total increase in operating income-nya 55.000 gitu. Oke, kasih ya. Oke, aku mulai dari yang nomor 1 dulu. Ini caranya itu kita disuruh untuk sama untuk mencari BEP paket sama BEP per produknya. Caranya juga sama, mencari sales mix-nya dulu. Sales mix kita dapat dari unit terjual. Ini kan 10.000 sama 50.000. Bandingannya dia 1:5 gitu. Kemudian tinggal dikali awalnya 20 kita harus memproduksi beberapa paket untuk mencapai BEP, itu beban tetap langsung ditambah beban tetap umum dibagi harga total paket. Beban tetapnya 400 paket untuk mencapai BEP. Sedangkan untuk BEP masing-masing produknya dengan squares itu tinggal dikali sama sales mix-nya, dikali sama 1 berarti 7.400, dan kalau transaksi cost dia dikali sama 5 jadinya 37.000. Kemudian yang nomor 2 kita disuruh kalau misal laba operasinya itu dia naik 10%, maka revenue-nya atau pendapatannya dia berapa gitu. Pertama harus kita hitung tuh rasio margin kontribusinya, yaitu margin kontribusi dibagi sales. Hasilnya 0,785 sekian. Kemudian, nah ini baru kita masukin untuk mencari revenue-nya. Menggunakan persamaan laba operasi sama dengan margin kontribusi dikurangi beban tetap. Nah, di sini untuk laba operasi itu kan tadi dia 10% ya, 10% dari pendapatan penjualan, sehingga laba operasinya kita ganti menjadi 10% dikali revenue. Kemudian sama dengan margin kontribusi itu dia 0,785 dikali revenue. Kemudian dikurangi sama beban tetapnya. Nanti tinggal dipindah-pindah ruasin aja, yang beban tetapnya dipindah ruas ke sebelah kiri jadi 1.728. Untuk ininya kita jadiin 1, 0,7857 dikurangi sama 0,1 jadinya 0,6857 dikali sama revenue. Nah, revenue ini tinggal dibagi sama biaya tetap. Itu hasilnya 2.374.167. Kemudian nomor 3 ini juga sama caranya, cuman bedanya adalah di sales mix-nya aja. Kalau tadi sales mix 1:5, kalau yang nomor 3 dia sales mix-nya 3:5 gitu. Caranya juga sama untuk mencari BEP paket, mencari BEP masing-masing produk, dan juga mencari revenue atau pendapatannya. Nah, kemudian nomor 4 itu kalau misal perusahaan itu ada advertising. Nah, di advertising itu dia ada additional cost itu sebesar 45.000. Dan ada juga kenaikan dari produk Square itu 15.000 unit, dan juga dari Circles itu dia turun jadi 5.000 unit. Nah, ini tinggal kita masukin aja untuk penambahan biaya-biayanya langsung ke kontribusi margin. Jadi untuk yang tadi kan increase 15.000, jadi tinggal dikali aja sama kontribusi marginnya yaitu 20. Pun juga dengan yang cost. Sehingga kenaikannya ini kan tadi decrease ya, atau dia menurun 200, jadi harus dikurangi 300 dikurangi sama 200. Sehingga kenaikan totalnya itu dia 100. Kemudian dikurangi juga dengan penambahan biaya tetapnya. Ini ada biaya tetap additionalnya yaitu 45.000. Kemudian perubahan laba operasinya dia nambah 55.000, sehingga konsol atau konsol company itu dia menggunakan strategi yang ini, yaitu menambah advertising gitu, karena dia menambah laba juga sebesar 55.000. Itu untuk tugas 7. Apakah ada yang bertanyain?
Isna sama Hamdi apa ada yang mau tanyain? Oh enggak Kak, maaf. Ya. Oke, teman. Aku lanjut ke pra-UTS ya, pembahasan UTS. Baik. Ada kesulitan dalam mengerjakan pra-UTS dari teman-teman? Aku jelasin aja semuanya, mulai dari nomor 1 sampai nomor 6. Ya, Jelasin aja. Oke. Oke, nomor 1 itu kan kita disuruh untuk mencari biaya ya, biaya variabel sama biaya tetap. Ini adalah masuk ke materi kelas behavior. Jadi di sini kan ada data mulai dari Januari sampai Desember. Terus kita disuruh untuk mencari biaya menggunakan metode high-low atau menggunakan tinggi rendah. Nah, kita cari untuk biaya yang tinggi dan juga terendahnya itu di mana. Kalau misalnya tingginya itu ada di April, di mana total biaya itu di 15.000 dan juga aktivitasnya itu ada 2.000 aktivitas. Kemudian kalau misalnya November ini adalah yang paling rendah, yaitu di total biaya 5.000 dan aktivitasnya 700. Nah, baru kita masukin ke rumusnya. Mencari biaya variabel itu adalah biaya tertinggi dikurangi biaya terendah dibagi sama aktivitas tertinggi dikurangi sama aktivitas terendah. Sehingga ketemu hasilnya di sini 7,69 dan mencari biaya tetap menggunakan persamaan biaya. Persamaan biaya itu adalah Y sama dengan A plus BX. Tinggal kita masukin aja. Untuk yang Y-nya kita pakai yang 15.000 atau biayanya. Kemudian A-nya itu belum ada karena kita biaya tetap itu adalah A ya teman-teman. Kalau misal B itu biaya variabel. Nah, untuk B itu udah diketahui. Kalau misal B itu dia ini 9, X-nya itu kita pakai aktivitasnya itu 2.000. Kemudian untuk A atau biaya tetap hasilnya adalah minus 385. Yang ini tuh bukan salah dari datanya, jadi nggak bisa ya biar tetap itu minus, tapi ini salah dari metodenya. Kalau kita lihat di sini di scatter plot, kan kita menggunakan biaya tertinggi dan terendah. Jadi biaya tertingginya ada di sini dan biaya terendahnya ada di sini. Nah, biaya tertingginya jika kita kasih trend line itu biaya tertingginya dia adalah outlier, sehingga kalau misal kita menggunakan high-low method itu kita nggak bisa karena tidak mencerminkan biaya sesungguhnya, biaya variabel dan biaya tetap yang sesungguhnya, sehingga kita mending menggunakan least square karena least square itu menghitung semua data, semua biaya dari semua bulan gitu, dari Januari sampai Desember itu semua. Gitu. Ada yang bertanyain untuk yang nomor 1 soal nomor 1 KUTS? Lanjut. Nah, ini tuh ABC ya. Ada quantity standar, quantity actual, dan juga harga standar. Ini untuk mencari NVA dan VA. Nah, untuk mencari value added itu adalah SB dikali sama SQ. Kalau misalnya non value added itu actual quantity dikurangi sama standar dikali sama standar price gitu. Untuk yang pertama, aktivitas yang tidak menambah nilai dari 4 aktivitas ini itu adalah inspeksi pembentukan. Karena dia kan tidak mengubah bentuk dari produk, kan dia cuma memeriksa kualitas dari produknya. Dan dijelas juga dengan di sini standar kuantitinya dia gitu. Terus kalau misal kita disuruh menghitung untuk pelaporan biayanya, nah seperti yang tadi ada di PPT, kalau misal VA itu kuantitas sama harga standar. Ini dari masing-masing aktivitasnya, harga standar dikali sama harga standar. Kemudian kalau NVA
itu ya, kuantitas aktual dikurangi sama kuantitas standar dulu, baru dikali sama harga standarnya. Nah, kalau misal dia NVA, value added cost-nya dia 0 atau nggak ada gitu. Karena memang harusnya itu kan nggak ada biaya ya di inspeksi pembentukan karena dia non value added gitu. Dari nomor 2 ada yang mau ditanyain? Oke, aku lanjut ke budgeting ya. Nomor 3 itu mengenai budgeting, yaitu kita disuruh mencari anggaran bahan baku langsung. Di sini ada smartphone, dia menggunakan bakunya titanium grade 5. Setiap unitnya dia butuh 25 gram titanium. Kapabilitas titanium itu adalah 10. Kemudian ada informasi bahwa kebijakan persediaan perusahaan itu mencatat agar persediaan akhir setiap bulan cukup untuk memenuhi 20% dari kebutuhan produksi bulan berikutnya, dan persediaan titanium pada awal bulan September jumlah yang dibutuhkan untuk memenuhi kebijakan tersebut. Nah, ini tinggal kita hitung aja. Yang pertama, kita mencari kebutuhan produksinya, yaitu unit yang diproduksi dikali sama bahan baku langsung per unitnya. Kita kan butuh, kalau misal September kita butuh 20 unit, Oktober kita butuh 60.000 unit, November kita butuh 100.000, kita butuh 12.000. Nah, unit ini akan dikali dengan gram dari titaniumnya, yaitu 25 gram. Hasilnya ternyata setiap seluruh produksi itu kita butuh 500.000 di September, dan untuk totalnya kita 4.500.000. Kemudian kita hitung juga akhir periodenya. Ini sudah dijelasin kalau misal persediaan akhir itu cukup untuk memenuhi 20% dari kebutuhan produksi bulan berikutnya. Jadi 20% dikali sama kebutuhan produksi di bulan berikutnya. Kalau September ya berarti dikali sama yang Oktober. Sampai ke November itu 20% dia dikali sama yang Desember ini. Cuman harus dikali lagi sama 25. Karena ini kan masih unit ya. Ini harus dikali sama gramnya. Kemudian ketemu untuk jumlah kebutuhannya itu 800.000 untuk September, untuk totalnya itu 4.560.000. Dan dikurangi dengan awal periode, bahan baku langsung ke awal periode itu ini ambil dari yang ini persediaan awal titanium pada awal bulan September tepat sebesar jumlah yang dibutuhkan untuk memenuhi kebijakan presiden tersebut. Nah, kebijakannya kan dia persediaan akhir cukup untuk memenuhi 20%, sehingga 20% dikali sama bulan yang Septembernya itu. Nah, kalau ini tinggal otomatis ya, bahan baku awal itu adalah bahan baku persediaan akhir di bulan sebelumnya. Persediaan akhir di bulan September akan otomatis menjadi persediaan awal di bulan Oktober. Gitu. Kemudian biaya beli itu dikurangin ya, jadi 700, 700, kemudian tinggal dikali sama harga pembelian yang dibelinya adalah 0,10, sehingga untuk biaya semua pembelian bahan baku langsung itu 70.000 untuk September, dan totalnya itu adalah 146.000 dolar. Ada yang mau ditanyain? Kalau nggak ada, aku lanjut ke segmen report dan evaluation. Di sini kita ada absorption sama costing. Kalau misal ini kita mencari absorption costingnya, caranya kita hitung dulu biaya per unitnya, variabel dan tetap semua dimasukin. Kemudian setelah ketemu biaya per unit sama dengan HPP juga ya. Biaya per unit itu atau HPP itu dikali sama
unit dijual karena dia adalah laporan absorption. Jadi yang dimasukin ke laba rugi adalah yang hanya unit dijual aja. Kemudian HPP, penjualan dikurang sama HPP, hasilnya margin kotor atau laba kotor. Kemudian dikurangi dengan beban penjualan dan transaksi, baik variabel maupun tetap. Hasilnya adalah 11.950.000. Nah, kemudian kita mencari laba menggunakan variabel costing sama kayak di tugas ya. Kalau saya di kasus 1 itu juga kita mencari laba variabelnya tanpa menggunakan laba rugi. Nah, itu tinggal OH tetap itu dikali sama unit produksi sama unit terjual. Hasilnya 100.000 untuk absorpsinya. Itu sisi labanya. Kemudian untuk laba variabel tinggal laba absorpsi itu dikurangi dengan selisih laba. Jadi laba absorpsinya ini 11.150 dikurangi sama tadi selisih labanya adalah 100.000 sehingga hasilnya adalah 11.850. Ini untuk laba variabel. Nah, perbedaan terjadi karena terdapat perbedaan perhitungan biaya overhead tetap pada biaya produk. Pada variable costing, overhead tetap dibebankan secara total. Sementara pada absorption itu overhead tetap dibebankan sesuai unit yang dijual. Kemudian nomor kita mencari sekali mencari EVA atau variable added itu yang pertama kita cari margin labanya yaitu laba dibagi sama penjualan. Kemudian kalau mencari ROI itu laba dibagi sama operasi rata-rata. Penjelasannya udah ada di guys. Jadi buat dikasih tahu sehingga 11,5% WAC dikali sama modal digunakan. Hasilnya adalah 3.100.000 untuk dia dikurangi sama capital dapat WAC di 36 ya. Tinggal mengulang aja. Kemudian ada yang bertanyain untuk yang cemented apa udah aman? Untuk KJ-nya udah aku share ya di drive teman-teman di bio WA. Kemudian untuk yang kelima, soal kelima itu mengenai transfer pricing. Jadi Suza Company itu ada 2 divisi, divisi X sama divisi Y. Nah, divisi X itu dia menjual alat elektronik berupa laptop dengan jumlah penjualan per tahun mencapai 1.000 unit. Kemudian setiap 20% unit yang diproduksi itu digunakan untuk dijual ke divisi Y seharga 5 juta. Nah, biaya produksinya itu kayak gini, biaya bahan baku, tenaga kerja, sama overhead variabel tetap. Nah, kemudian divisi X itu mau meningkatkan harga transfernya. Ditingkatkan menjadi 6 juta. 5 juta dia meningkat menjadi 6 juta. Kalau misalnya dia beli di luar atau eksternal, beli pihak eksternal dia harganya cuma 5.500.000. Nah, ini si divisi Y, apakah dia mau beli di tetap internal atau dia mau beli di eksternal, mana yang lebih untung ke perusahaan itu. Nah, kita jalankan lagi kalau kita beli di eksternal untuk divisi ya atau divisi pembelinya itu kan berarti dia nggak untung dan nggak rugi ya, dia nggak untung nggak rugi jadi 0. Kemudian kalau misal penjual dia rugi karena 20%-nya tuh dia nggak bisa dijual karena dia kan pasti kualitasnya berbeda, jadi nggak bisa dijual ke eksternal atau dijual ke supply lain gitu, nggak boleh dijual gitu. Nah, itu kerugiannya sebesar 900 juta, yaitu penjualnya 0 dikurangi sama ini biayanya, biaya variabelnya mulai dari biaya bahan baku sampai ke overhead variabel dikali sama 20% unit yang diproduksi, jadi 900 juta ruginya. Jadi untuk secara keseluruhan Suza Company itu dia mengalami kerugian sebesar 900 juta kalau misal dia beli di eksternal.
Nah, kalau dia beli di internal, walaupun di divisi atau divisi pembelinya dia itu rugi sebesar 100 juta, tapi si divisi X itu dia untung banyak karena kan dia dari biaya variabelnya 500, kemudian dinaikin harganya jadi 6 juta, sehingga untungnya banyak banget sampai 300 juta. Nah, untuk kerugian dari si pembeli ini atau divisi Y itu dia nggak begitu banyak, itu hanya sekitar 100 juta, sehingga kalau misal secara keseluruhan company susah ini dia hanya rugi 100, untungnya 300, sehingga dia masih ada untung 200. Kita bisa menggunakan beli ke internal, walaupun dia harganya lebih mahal daripada harga beli di eksternal, tapi ternyata setelah dihitung-hitung untungnya lebih untung kalau misalnya beli di internal. Ada yang mau ditanyain untuk yang susah company? Kalau nggak ada, analisis. Nah, di BEP lagi, tapi untuk overhead itu masih harus kita hitung per tarifnya. Itu menggunakan ABC ya. Jadi di sini kita menghitung tarif dari masing-masing aktivitasnya dulu, dan yang pemeliharaan mesin itu tetapnya dibagi sama konsumsi atau dari aktivitasnya ini, dari semua jumlah aktivitas, jadi dari produk A dan juga produk B. Kemudian untuk pembelian bahan baku tarifnya adalah 250.000. Kemudian kita hitung OH tetapnya untuk secara keseluruhan. Untuk yang produk A itu kan dia ada mesin dan juga pembelian bahan baku, dimasukin untuk masing-masing tarifnya ke konsumsi ini. Hasilnya untuk yang OH tetap dari yang produk A itu dia 136 juta. Kalau misal di produk B dia ketemunya 113 juta sekian untuk OH tetapnya. Nah, baru kita bisa menghitung untuk BP-nya. Untuk BP unitnya itu OH tetap dibagi sama margin kontribusi, hasilnya adalah 13.440. Itu untuk unitnya. Jadi kita menjual 13.480 unit. Kemudian kalau misal produk B itu dia unitnya 8.371 unit. Nah, untuk yang penjualan BEP-nya tinggal di sama harga produknya, harga jual produknya. Itu akan ketemu BEP revenue-nya. Gitu. Itu untuk nomor 6. Ada yang mau ditanyain? UTS aku masih belum bisa kasih kisi-kisi karena aku masih juga belum tahu UTS-nya akan seperti apa. Yang pasti untuk UTS itu nanti kan online, jadi kita insya Allah akan pengawasannya melalui Zoom, dan kalian akan mengerjakan di komputer masing-masing, tapi tetap nanti akan ada Zoom, dan wajib untuk cam ya, karena disitulah aku bisa ngawasin kalian gitu. Itu dari untuk informasi dari UTS-nya itu dulu, karena berikutnya akan aku infokan dari grup ya. Ada yang bertanya lagi terkait UTS atau yang lain-lainnya? Izin bertanya, kalau UTS-nya itu wajib pakai laptop ya Kak? Sepertinya untuk UTS itu kan semuanya ya dari Google Form. Jadi kalau misalnya mau pakai HP juga nggak apa-apa sih. Tapi lebih enak pakai laptop karena kan butuh Zoom kan, butuh on cam Zoom. Jadi lebih enak kalau pakai laptop sekalian gitu. Kalau misalnya pakai HP kan nanti harus ada 2 device ya, untuk satunya sebagai kamera gitu. Sama-sama. Ada yang bertanya lagi?
aman ya. Oke, makasih banyak buat teman-teman udah hadir di perkuliahan hari ini. Kalau misal ada yang bingung-bingung, chat aku aja. Apapun itu, pokoknya kalau misalnya ada bingung dari AJ-nya atau dari tugas-tugas itu kalian bisa tanya-tanya aja. Oke, santai aja. Oke, sekian dulu dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat.